Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk series kita ya. Kalau sebelumnya kita udah bikin registrasi dan autentikasi, middleware segala macam ya. Nah, sekarang kita pengen bikin core e-walletnya. Jadi core e-wallet ini yang kita akan buat hanyalah berisi transaksionalnya aja. Misalnya dari A transfer ke B, maka nanti dia balance-nya bertambah, lalu yang tadi transfer itu akan berkurang. Seperti itu. Untuk nanti top up, masalah memasukkan uang ke sini, itu kita akan dibahas di video selanjutnya soal midtrans. Nah, jadi di sini eh di dalam DB kita, saya udah bikin dua table baru ya. Yang pertama adalah account, di sini adalah table yang akan menampung account number ya. Jadi setiap user tuh unik cuma punya satu account aja. Ada user ID, akun numbernya, balance-nya berapa, user ID 8 misalnya, akun numbernya berapa, balance-nya apa. Ini akan kita generate ketika registrasi. Lalu yang kedua, kita juga ada yang namanya transaction di sini. Nah, ini ada transaction berisi pertama SOF, DOF, amount, transaction type, account ID, transaction date time. Ini saya coba akan share ya nanti ya pgdam-nya. Lalu yang ketiga ada user, nah ini yang table assisting kita ya. Oke, sekarang kita coba mulai aja. Tapi sebelumnya kita mau ngefix error dulu di sini yang di kemarin itu. Soal random ini selalu generate yang sama ya. Jadi caranya adalah tinggal pakai run, lalu seed gitu ya, time.now Unix nano. Nah kayak gini aja. Ini bisa di copy aja ke bawah juga ya. Nah kayak gini. Sehingga nanti dia tidak mengenerate angka yang sama ketika startup. Oke. Lalu selanjutnya kita mau bikin ini dulu nih, domain ya. Yang pertama adalah account. Domain account ini akan berisi tipe account ya, struct. Yang pertama ada ID, integer 64 biasa. Di DB adalah ID. Lalu juga ada yang namanya user ID. Nah, ini adalah relasinya ke user ID ya. User ID di dalam maksud saya di table users kolom ID. Lalu juga ada yang namanya account number ya, dibentuknya string. Di DB kita mapping ke account underscore number. Lalu yang keempat ada yang namanya balance ya. Nah, ini balance ini adalah float 64, di DB adalah balance. Nah, ini. Jadi ada 4 ya harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu yang kedua di dalam sini juga saya mau buat satu domain lagi yaitu transaction. Nah, ini tipe transaction struct. Nah, ini. Ada ID integer 64. Nah, ini ada DB-nya ID. Lalu soft number. Bentar, kita coba ikutin dulu di sini ya. Ada account number dulu aja ya. Account ID maksud saya. Account ID integer 64 ya, di DB itu account ID. Lalu yang ketiga ada yang namanya SOF number ya. SOF itu adalah source of fund ya. SOF number. Jadi source of fund number. Jadi uang itu dari mana gitu ya account numbernya. Yang keempat ada yang namanya DOF number ya. String DB DOF number. DOF number. Oke. Ini keempat. Yang kelima ada yang namanya transaction type ya. String DB transaction type. Nah, di sini saya bikin transaction type itu cuman satu ya, varchar 1. Jadi saya bikin dua dua char. Ada C itu untuk kredit, artinya dia kemasukan uang, dan D debit, dia mengeluarkan uang ya. Oke, jadi di sini lalu yang ke selanjutnya ada amount ya. Ini adalah float 64 juga sama amount, dan yang terakhir ada yang namanya transaction date
time ya. Time. Ini db transaction date time. Gini aja deh. Gini ya. Jadi lengkap harusnya ya. Akun ID, transaction date time, akun, transaction type, dan yang lain-lain. Oke, sip. Lalu di sini, di akun ini, saya juga pengen bikin repository interface-nya ya. Yang pertama ada akun repository. Ini adalah sebuah interface ya. Ntar saya kenalkan. Nah, di sini, saya pengen bikin yang pertama adalah find by user ID tentunya ya. Supaya kita bisa nyari berdasarkan user ID. Konteks ID-nya berapa, integer 64, lalu mengembalikan account dan juga error. Oke, lalu yang kedua, kita juga bikin find by account number ya. Kita nyari berdasarkan account number. ACC number, string, nah ya, account, account dan error. Nah, gini. Lalu yang ketiga, apa lagi? Oh, yang ketiga kita bikin yang namanya update. CTX konteks. Ini kita bikin account gitu, lalu pointer account dan mengembalikan error. 3 dulu gini aja ya. 3 ini lalu kita coba buat implementasinya di dalam internal, lalu repository kita bikin satu file yang namanya account ya. Ini kalau kita buat tipe account repository struct. Kita perlu db goku.database. Ini kita coba bikin satu function yang namanya new account. Parameternya adalah koneksi db ya, SQL db. Dia akan mengembalikan domain account repository. Nah, ini adalah account repository-nya. db-nya kita ambil dari goku.new default, taruhin koneksinya. Nah, ini. Dia akan merah, kita ambil 2 ya. 2 ini kita implementasikan. 3 ya maksud saya. Maksud gue 3, coba kita taruh di sini. Nah, find by user ID. Ini coba saya tutup dulu ya, biar luas. Ini. Pertama adalah find by user ID. Nah, di sini coba saya taruh account gitu ya. Ini error, RR. Saya taruh di sini konteks ya. Ini harusnya masuk di sini konteks ya. Nah, di sini saya bikin dataset kayak biasa ya, a.db.from user, maksud saya account, where goku.ex user ID adalah ID ya, gini. Lalu saya bikin gini ya, bisa aja langsung font atau enggak, kita taruh di black hole aja, error gini, lalu dataset.scan struct konteks CTX, taruh di account, lalu tinggal kita return aja. Kalau find by account number juga sama ya, kita taruh aja di sini, ini kita ganti jadi account number ya, account number, taruh di sini, lalu ininya kita tambahkan yang namanya account. Ini juga kita taruh error gitu, error. Nah, di sini harusnya sama. Nah, ini yang update ini kita agak beda, kita bikin eksekutor ya di sini. a.db.update account. Nah, ini update ini saya pengen buat untuk mengupdate balance ya. Jadi ketika ditransfer harusnya balance-nya berkurang ya. Nah, yang selanjutnya dia akan bertambah. Tujuan transfernya akan bertambah. Where goku.ex ya, yang ID-nya adalah account.id ya, tentu aja. Nih. Lalu set goku record. Saya pengen yang di set adalah balance ya. Nah, ini. Account.balance. Account number juga nanti kalau takutnya ada perubahan ya. Account number ya. Nah, ini. Harusnya nggak ada sih. Udah gini aja ya, balance-nya aja ya yang kita ubah ya. Oke, lalu tinggal kita coba bilang kayak gini aja. Ini error fetch-nya.
error eksekutor ini kita harus panggil eksekutor di sini. Nah, ini supaya kita bisa langsung exec kontak di sini. Oke ya. Tinggal kita return errornya apa. Oke, sip, mantap. Jadi sekarang udah kita implementasi 3 metode ini ya, find by user ID, find by account number, dan update. Nah, selanjutnya kita coba bikin yang untuk transaction ya. Jadi transaction ini saya pengen bikin tipe repository ya, transaction repository, interface. Nah, di sini saya pengen bikin yang insertnya aja. Jadi ctx context err. Hey, kok err ya? Transaction dia akan mengembalikan error. Kayak gini aja. Lalu di repositorinya juga kita coba buat satu file yang namanya transaction. Nah, ini O-nya 2 ya. Oke, kita ganti ya. Ini oke, tipe transaction repository struct. Kita pengen ambil goku.database lagi ya. Function new transaction, dia perlu dikoneksi dari sql.db, mengembalikan domain transaction repository ya. Kita akan balikan gini. Nah, db-nya kita ambil dari goku.new default koneksi. Nah, dia akan merah karena satu metodenya belum kita implementasi, yang insert ya. Nah, gini, konteks ini saya coba ambil ya, jadi kayak gini ntar. Nah, oke, sekarang kita insert ya. Insertnya gampang aja, eksekutor t.db.insert ke transaction ya. Tinggal row goku.record. Saya perlu account ID, transaction.account ID. Lalu juga yang kedua ada SOF number ya. Transaction.sof number. Lalu ada DOF number di sini. Nah, ini ada transaction.dof number. Lalu yang ke 2, 3, 4 adalah amount ya. Transaction.amount. Lalu yang selanjutnya ada juga yang namanya transaction type ya. Transaction type. Lalu yang namanya transaction date time. Transaction date time. Lalu kita taruh returning ya. Kita pengen ngambil ID yang di-generate sama dia. ID aja, lalu eksekutor. Nanti ID-nya kita akan tangkap lewat ini. Jadi err gitu. Executor.scan struct context. ctx taruh di transaction. Return err. Nah, sip. Oke, service-nya udah kita buat. Sekarang kita pengen bikin maksud gua repositorinya. Sekarang kita coba bikin yang di dalam transaction ini kita bikin dua ya, maksud gua 2 service ya, yang namanya transaction service. Ini interface-nya. 2 metode ini adalah yang pertama ada yang namanya transfer inquiry. Nah, ini teman-teman kalau pakai perbankan biasanya ada tuh inquiry proses ya. Jadi ketika teman-teman masukkan nomor HP atau nomor akun tujuannya, dia akan show dulu pertama ke aplikasinya bahwa apakah benar tujuannya ke sini gitu ya. Itu biasanya juga kita akan melakukan pengecekan validasi yang lain. Contoh, kita ngecek kira-kira tujuannya itu ada nggak, jangan-jangan salah gitu ya. Lalu juga kita melakukan pengecekan saldonya cukup nggak gitu, kayak gitu, hal-hal gitu. Tapi di sini kita cuma ngelakuin 2 pengecekan aja. Pertama, kira-kira tujuannya ada atau enggak. Yang kedua, saldonya cukup atau enggak. Lalu kita perbolehkan untuk execute. Kita kasih ke front end, atau kita kasih ke respon bahwa ini adalah inquiry key. Kalian bisa execute. Jadi ada 2 proses. Yang pertama adalah transfer inquiry ctx context.
kita akan minta, nah di sini saya pengen bikin DTO ya. Beberapa DTO. Yang pertama ada DTO yang namanya transfer inquiry request. Tipe transfer inquiry request struct. Saya perlu account number string JSON. Nah, account number ini adalah account number tujuannya ya. Dia akan mengirim kemana. Lalu amount float 64. Dia mau ngirim berapa. Dua ini aja cukup. Lalu yang kedua, kita juga bikin yang namanya transfer inquiry res ya, gini. Saya perlu apa aja? Nanti akan mengembalikan transfer inquiry res struct yang namanya inquiry key string JSON. Jadi key ini yang akan dipakai ketika satu proses yang lain, yaitu yang namanya transfer execute maksud saya execute ini ya sih execute request. Nah ini, nah di sini saya bisa taruh kayak gini. Inquiry execute ya. Execute. Oh, harusnya gini dong. Kok salah nih? Ngeblank nih gua nih. Oke, kita ganti ya, refactor, nanti execute gini harusnya. Oke. Lalu, nah di sini harusnya transfer inquiry res ini inquiry rec harusnya ya. Transfer execution rec ini mungkin nanti kalau teman-teman sudah mengimplementasi mpin atau yang lain, kita bisa taruh di sini. Tapi sekarang kita taruhin aja inquiry key namanya. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin yang namanya respon ya. Ini generik aja ya, supaya ini ya, bukan generik ya, maksudnya generik aja respon struct. Karena dari kemarin kita ternyata belum mengembalikan respon ya, respon message-nya apa. Kayak gini aja ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita main di gamenya soal service ya. Di dalam game service ini, di dalam transaction service ya tadi ya yang kita buat ini, dua eksekusi ini. Oh maaf, ada yang namanya request DTO transfer inquiry rec. Dia akan mengembalikan DTO transfer inquiry res dan juga errornya apa. Lalu ketika transfer execute, dia akan meminta requestnya adalah DTO transfer execute request dan kembalikannya adalah errornya doang. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba bikin konkretnya atau implementasi dari si transaksinya. Jadi di sini ada yang namanya transaction. O-nya 2 terus ya. Ini butterfly-nya udah parah nih. Nah, gini tipe transaction service struct. Kita perlu yang namanya account repository domain.account repository. Kita juga perlu yang namanya transaction repository domain.transaction repository. Nih. Yang ketiga saya juga perlu yang namanya catch repository domain.catch repository. Nah, di sini saya pengen bikin new transaction account repository domain.account repository. Yang kedua adalah transaction repository domain transaction repository. Yang ketiga adalah catch repository domain.catch repository. Dia akan mengembalikan domain.transaction service. Ini akan mengembalikan seperti ini. Nah, ini pertama adalah account repository, yang kedua adalah transaction repository, lalu catch repository. Yang akan merah, kita akan mengimplementasi beberapa metode ya, 2 metode di sini. Nah, ini. Oke, sip. Sekarang kita coba mulai permainannya. Nah, ini. Jadi di sini, pertama, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan pengecekan account number si yang punya usernya. Jadi user ini sebetulnya kita udah dapetin dari CTX ya, value X user.
Ini dari mana? Ini dari konteksnya kita. Konteks kita udah kita set dari mana? Di dalam middleware kita. Nah ini, locals. Tapi karena dia main di Fiber, dia masih pakai ini, locals bisa. Tapi karena kita pakai konteks generalnya si Golang, kita bisa pakai yang namanya .value, kayak gini. Dia akan mengembalikan interface, jadi kita bisa bilang bahwa ini bisa ditaruh convert ke yang namanya user data. Nah ini. Ini pastikan nanti middleware ini harus diimplementasi ya, supaya ini nggak kena error. Oke, pertama saya pengen cek my account. My account ini ada nggak sih kira-kira my account dari si siapa? Dari si account yang customer yang sekarang login. Jadi t.account repository. Nah, find by user ID ya, gini ctx user.id. Kalau dia error, nah tidak sama dengan nil, maka kita akan kembalikan errornya ya, transfer inquiry res dan errornya. Lalu kalau my account-nya itu sama dengan domain.account, berarti dia nggak nemu ya. Kita juga bisa bilang bahwa akunnya nggak nemu. Jadi di sini saya pengen bikin satu error lagi nih di sini nih. Beberapa error mungkin ya, var error account not found itu ya, error.new account not found. Kayak gini ya mungkin ya. Lalu var error inquiry not found. Juga saya pengen bikin new inquiry not found. Nah, kayak gini. Jadi di sini saya bisa domain.error account not found. Nah, gini. Lalu yang kedua, saya pengen ngecek destination-nya bener nggak. Jadi DOF account ini bener atau enggak. Tinggal bilang account repository find by account number. Account number siapa? Rec.account number ini. Yang tujuannya kita akan cek. Jadi kalau dia error juga sama ya, kayak gini juga. Saya pengen taruh di copy aja. Jadi ini adalah DOF account. Pengecekan yang ketiga, saya juga perlu ngecek ini. Kira-kira my account.balance itu harusnya lebih. Kalau dia lebih kecil daripada request amount-nya, maka juga kita akan kembalikan error. Nah, errornya saya buat lagi di sini ya. Di errornya namanya adalah insufficient balance. Error insufficient balance. Errors new insufficient balance. Nah, ini. Domain.error insufficient balance. Oke. Nah, sekarang DOF-nya udah kita cek, maksudnya destinasinya, kita juga udah ngecek kira-kira balance-nya cukup gak nih buat transfer. Oke, balance sudah cukup, DOF juga udah ada, sekarang kita harus inquiry key. Kita akan nge-generate inquiry-nya. Inquiry key, generate random string dengan panjang 32 aja. Di sini saya pengen ini request ini saya taruh di catch. Saya pengen taruh di catch. Jadi gini. JSON.Marshall. Saya pengen Marshall dulu ke JSON yang ininya, yang requestnya itu. Lalu saya taruh di catch. T.cache repository set. Namanya adalah inquiry ya. Inquiry key. Key-nya, value-nya adalah JSON data. Nah, kayak gini aja. Lalu kita akan kembalikan ke depan. dto.transfer inquiry res nya adalah inquiry key-nya, inquiry key. Inquiry key. Lalu errornya adalah nil. Nah, sip. Harusnya dia udah bisa. Sekarang dia inquiry key, lalu kita simpan di catch. Nanti supaya bisa di-execute di selanjutnya. Nah, di transfer execute, kita akan melakukan pengecekan lagi. Pertama, kita harus ngambil catch-nya di sini.
Jadi kita akan coba ambil catch di sini. Nah, ini file error. Nah, t.catch repository get request.inquiry key. Ada nggak nih value dari inquiry key-nya? Kalau dia nggak ada, berarti salah ya. If rr tidak sama dengan nil, saya pengen bilang bahwa errornya adalah domain.inquiry not found. Kalau dia di sini, saya sekarang pengen bikin var request inquiry dto.transfer inquiry request. Nah, ini. Saya akan mendekode var-nya atau file-nya, value dari catch-nya. Jadi bisa gini aja, json.unmarshal file targetnya ke rec.enq. Nah, ini kalau rec.enq ini sama dengan dto.transfer inquiry rec, artinya datanya kosong, maka kita juga bisa bilang bahwa inquiry not found. Nah, ini. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan lagi. Tapi kali ini kita nggak akan pengecekan sampai dalam, kita hanya perlu ngambil data my account pertama. Ya, ini. Jadi di sini user.ctx.get, nah masuk ke value x user titik dto.user data. Nah, ini. Lalu yang kedua ada DOF ya. Nah, DOF-nya kita perlu ambil dari sini aja. Nah, gini aja. Oke. Saya bisa ambil dari rec.enq.account number. Nah, sekarang kita akan melakukan inserting data ke dalam table transaction. Kita akan dua transaksi akan kita install. Pertama adalah transaksi debit. Nah, debit transaction. Ini domain.transaction. Yang pertama ada account ID. Nah, ini account ID siapa yang kita debit? Yang kita debit adalah account ID-nya punyanya my account, yang punya sekarang user login ya, karena dia yang akan lakukan transfer kan. Nah, ini. Lalu SOF number-nya adalah my account number ya, tentu aja. Lalu DOF-nya kemana? DOF-nya adalah ke DOF number, DOF account number. Jadi destination account-nya tujuannya adalah ke DOF ini. Lalu transaction tipenya adalah ini C, kredit ya. Artinya maksud gue debit. Artinya dia melakukan pengeluaran uang ya. Amount-nya berapa dari rec.enq.amount. Lalu di sini ada transaction datetime, itu bisa pakai time.now. Oke. Lalu kita akan coba insert dia ke sini. Jadi cukup bilang bahwa t.transaction repository insert debit transaction. Nah, sekarang juga sama ya, kalau di error tidak sama dengan nil, kita bisa balikin dulu aja. Nah, ini pointer ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan kredit ya, memasukkan uang ke akun tujuannya. Jadi akun tujuannya ini akan kita taruh di sini yang namanya kredit. Akunnya akun mana? Akun DOF account. SOF-nya ini, akun number, DOF-nya ini. Transaction tipenya adalah kredit ya. Dari ini ke ini kredit request amount. Nah, ini nanti sehingga apa? Sehingga kalau kita ngelakuin dua transaksi ini akan muncul di dalam si akunnya kita. Ini akan muncul di akunnya si penerima. Jadi dimutasi dia akan melihat, oh ternyata saya mendapatkan uang dari akun number ini. Kalau ini di statementnya adalah, oh saya ternyata transfer uang ke akun ini. Gitu. Oke, kita bisa copy aja yang ini nggak apa-apa, it's okay ya. Ini bisa kita taruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengurangan nominal, ya. Pengurangan nominal, jadi my account ini .balance kita akan kurangin request enq.amount.
Lalu kita akan melakukan updating data. Jadi di sini bisa saya copy aja, bukan transaction ya, oh salah ya. Account, update, ctx my account. Lalu di sini di dalam DOF-nya saya akan menambahkan balance-nya. Ini di sini saya ganti DOF account, taruh di sini. Nah, tinggal return nil. Itu aja ya. Sebetulnya ini masih banyak lah kekurangannya. Mungkin nanti ketika ini error tapi uangnya udah kedebet itu mekanisme perbankan di lain hal lagi ya. Kita juga bisa ngelakuin di transaction di sini. Debit transaction kita rollback. Tapi kita nggak akan ngelakuin itu. Ini PR buat teman-teman nanti. Oke. Oke, sekarang kita coba bikin endpoint-nya di sini. Nah, di sini saya pengen bikin satu endpoint lagi. Namanya adalah transfer nih. Jadi tipe transfer API struct. Ada apa aja? Ada yang namanya transaction service. Service domain.transaction service. Function new transfer app fiber. Ini saya perlu masukkan app fiber app. Lalu juga saya perlu masukkan yang namanya outmit ya. Kita perlu fiber handler. Lalu yang ketiga kita yang masukkan transaction service. Domain.transaction service. Nah, ini oke, gini. Kita akan membalikan datanya adalah transfer. Gini aja. Transaction service ini akan gini. Oke, bentar. Di sini harusnya dia bukan return ya, gini. Oke. Lalu di sini saya perlu bikin endpoint 2. Yang pertama adalah transfer inquiry. Outmit, lalu apa gitu ya. Yang kedua adalah transfer execute. Outmit. Di sini saya akan buat ya. Yang pertama ada yang namanya transfer API transfer inquiry. CTX fiber CTX error. Gini. Yang kedua adalah transfer execute. Ini. Oke, di sini juga taruh h.transfer inquiry. Yang kedua h.transfer execute. Di sini saya bikin request ya, DTO transfer inquiry request, ambil dari error, ambil dari ctx.body parser. Nah, ini targetin correct, error tidak sama dengan nil. Maka kita ngapain? Kita akan lempar dia ctx.send atau status dulu aja ya. Tadi kita udah buat ya yang namanya util.get TTP status dari errornya. Lalu datanya kita ambil JSON ya. Datanya ini respond dto.respond, message-nya adalah rr.error. Nah, jadi cukup. Lalu ada inquiry ya, error gitu. Ini kita akan panggil service-nya transfer inquiry request ctx.context. Kita masukkan request-nya. Ini bisa kita bilang kalau errornya tidak sama dengan nil, berarti something wrong ya di sini. Bentar, ini saya bikin ini aja dah ya, 400 ya. Ini message-nya adalah invalid body. Gini aja. Ini bisa kayak gini, lalu tinggal yang terakhir kalau dia sukses statusnya adalah 200 tentu ya. Biasanya adalah inquiry-nya. Oke, lalu transfer gimana? Transfer kita cukup copy aja ya semuanya nih sini nih. Copy, transfer, execute request, invite body, oke. Ini aja. Transfer execute. Nah, ini execute. Oke, lalu return ctx.statusnya send status 200. Return. Oke. Sekarang kita coba mainkan di main.go-nya.
Pertama, kita perlu apa aja? Kita perlu membuat yang namanya account repository ya. Repository.new account db connection. Yang kedua adalah transaction repository ya. Repository.new transaction db connection. Yang ketiga, kita perlu initiate yang namanya service, yaitu transaction service. Service.new transaction. Kita perlu yang namanya account repository, lalu transaction repository, dan cache connection. Nah, di sini kita perlu new transfer app, yaitu outmeet, dan yang ketiga adalah transaction service. Oke, sekarang kita akan coba pembuktian apakah aplikasi jalan atau enggak. Go run main.go. Kita testing aplikasi jalan. Oke, jalan ya. Sekarang kita akan coba nih. Pertama, tentu aja kita akan login dulu nih. Jadi skenario-nya adalah jadi gini skenario-nya, Chat. Nah, di sini ada, nah ini akun saya sekarang, yang sekarang saya pengen login. Nah, ini saya coba login ya. Username-nya salah ya. Harusnya Sena doang nih. Sena. Nah, ini. Oke, sudah login. Sekarang kita coba hit yang namanya http localhost 6655 transfer inquiry. Adalah post, authorization-nya bearer. Kita ambil dari token ini. Lalu bodinya kita coba masukkan tadi yang diminta ya. Yang pertama adalah account number-nya. Berapa ya targetnya? Karena ini akun saya pengen transfer ke sini. Amount-nya misalnya 1 juta. 1, 2, 3. Nah, ini banyak ya. Seharusnya dia gagal ya nggak sih? Nah, ini sufficient balance. Nggak cukup. Kalau akun number-nya nggak ada gimana? Nah, ini nggak ada nih. Nah, account not found. Jadi 2. Misalnya saya pengen transfer 6.000. Tuh 2, 3. 6.000 ya. Coba send. Dapatlah dia inquiry key. Nah, inquiry key ini bisa kita pakai untuk nge-execute transfernya. Jadi execute. Metodenya post, authorization-nya bearer. Ini ya. Nah, bisa taruh di sini. Lalu bodinya adalah inquiry key. Inquiry key. Nah, bisa taruh di sini, saya copy, saya paste di sini. Lalu saya send. Oke, katanya sukses. Sekarang kita coba cek di transaction. Nah, masuk 2 ya. SOF ini, DOF-nya ini, amannya ini debat, kemasukan uang, kekurangan uang, ya ngurangin uang ya. Ini adalah kredit, berarti memasukkan uang. Jadi sekarang akunnya seharusnya ini berkurang 6.000, yang ini bertambah 6.000. Saya coba refresh. Nah, saya jadi kayak gitu ya. Ini kenapa kita simpen 2, karena kita pengen naruh di statement nantinya. Ini masih banyak kekurangan tentu aja, ini nggak siap untuk production tentu. Jadi kekurangannya adalah ini harus kita coba cek ini masalah transaksional di sini. Lalu juga kita harus membuat yang namanya reversal system ya. Jadi seharusnya di sini bukan transaksional. Jadi nggak boleh seharusnya ya. Supaya apa? Supaya nanti jelas ya bahwa ketika sudah didebat tapi kreditnya gagal, yang gagal itu kita bisa record di sini bahwa ada reversal pengembalian dana. Jadi kita harusnya nambah lagi satu record yang namanya kredit ulang di sini. Debat kredit supaya terrecord ya. Jangan sampai seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal sudah terjadi apa-apa karena sistem kita gagal melakukan kredit, memasukkan uang ke sini, akun number yang ini, maka dia reversal kayak gitu. Nah, ini seperti itu, mungkin nanti kita akan bahas soal reversal. Lalu yang kedua, PR yang kedua adalah soal redis kita ya. Nah, ini karena harusnya
maksud gua cache-nya, karena cache ini, inquiry ini akan terus ada di dalam sistem kita. Ketika di restart, dia akan mati. Lalu kita coba lagi, dia harusnya nggak ada ya, karena ketika restart, dia harusnya mengulang. Cache-nya di-initiate ulang. Di cache itu seperti itu. Jadi mungkin itu aja ya soal e-wallet kita kali ini. Thank you semuanya.